Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9 yang saya banggakan, sekarang waktunya akidah akhlak, yaitu pertemuan yang ke-9, yaitu bab 3 tentang akhlak bertetangga. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, yaitu di sini tentang kompetensi inti. Enggak usah Bapak Ari baca. Tapi yang paling penting adalah kompetensi dasar, yaitu kita nanti diharapkan untuk menghayati adab Islami kepada tetangga. Yang nomor 2, terbiasa menerapkan adab Islami kepada tetangga. Yang nomor 3, memahami adab Islam kepada tetangga. Yang terakhir, mensimulasikan, memeragakan adab Islami kepada tetangga. Anakku sekalian yang kami sayangi, yaitu akhlak terhadap tetangga diriwayatkan sesuai hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Allah memerintahkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka dia harus berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, harus diam. Kemudian juga menghormati tangganya dan juga memuliakan tamunya. Kalau ada tamu kedatang ke rumah kita, maka kita harus memuliakannya, yaitu dengan memperlakukan dia sebaik mungkin, yaitu dengan cara menghidangkan baik minuman atau makanan yang ada di dalam rumah kita. Kemudian juga hadis Nabi yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris. Saking baiknya sikap kita, bahkan tetangga itu seperti keluarga kita, yaitu seperti mendapatkan harta waris kita. Saking kita disuruh untuk berbuat baik. Pengertian tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita, yaitu di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Maka tetangga ini tidak pilih tetangga yang bagaimana, baik itu tetangga yang berbeda suku, warna kulit, adat istiadat, agama, atau keyakinan, bahkan tidak memandang kaya atau miskin. Namun dalam hal ini batasan tetangga masih diperselisihkan para ulama. Pendapat muktabar atau pendapat yang masyhur mengatakan bahwa batasan tetangga adalah 40 meter dari rumah kita, rumah dari semua arah. Hal ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an, Az-Zuhri dan Al-Auza'i. Adapun masyarakat adalah kumpulan dari beberapa tetangga, yang berarti masyarakat ini memiliki makna yang lebih luas secara wilayah. Dalil hidup bertetangga, dalam bertetangga dan bermasyarakat terhadap interaksi manusia satu dengan yang lainnya, sehingga dibutuhkan kepekaan sosial yang baik dari setiap individu yang ada. Sebab satu manusia dengan yang lainnya pastilah memiliki watak, sifat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Saling menghormati, berbuat baik dan memiliki toleransi merupakan kewajiban bagi seorang muslim atas keberadaan tetangga di sekitarnya. Ini tadi juga disebutkan di dalam surat An-Nisa tentang adab bertetangga, yaitu yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.
dan berbuat baiklah kepada orang tua kita, yaitu ibu, bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sayang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi anak-anak sekalian, kita untuk berbuat baik itu kepada siapa saja, kepada bapak ibu kita, kepada saudara-saudara kerabat kita, anak yatim dan orang miskin dan lain-lain sebagainya, sampai mbah saya. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong dan membanggakan diri kita yang paling super, kita yang paling benar, dan kita yang paling baik. Dan kita adalah orang yang sombong. Ini tadi sudah saya sebutkan di atas. Kemudian ada 7 sikap hidup bertetangga yang harus kita lakukan. Yang nomor 1, kepada tetangga kita hendaknya memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Yang nomor 2, hendaknya kita berbuat kebajikan kepada siapapun tanpa harus menunggu orang lain berbuat kebajikan kepada kita. Jadi kita tidak boleh orang itu berbuat jelek kepada kita, kemudian kita membalasnya dengan berbuat jelek. Maka kita harus berbuat baik walaupun orang itu berbuat jelek. Bahkan kita harus mendahului kebaikan kita kepada orang lain. Yang nomor 3, hendaknya kita mengembalikan hak Adam. Yang nomor 4, hendaknya kita mengunjungi jika ada yang sakit. Yang nomor 5, hendaknya kita memberi ucapan selamat jika ada kabar gembira, dan mengucapkan takziah jika ada kabar kesusahan. 6, hendaknya kita menutupi segala kekurangannya dan melindungi dari segala kesulitan semampu kita. Yang nomor 7, hendaknya berhadapan dengan mereka selalu dengan senyum dan penuh hormat. Jadi kita dengan orang lain tidak boleh cemberut, bahkan membuang muka. Itu adalah anak-anak yang harus kita lakukan kepada tetangga kita, kepada siapa saja, bahwa kita harus berbuat baik. Dan berbuat baik itu adalah merupakan akhlak yang mulia, dan kita akan disenangi oleh Allah. Dan nanti semua perbuatan kita yang baik kepada bapak ibu kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan waktu kita nanti di akhirat kelak. Dan insya Allah kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, hanya di sini pertemuan kita ada tugas mandiri. Nomor 1, apakah pengertian dari tetangga dan masyarakat? Jadi pengertiannya ini tetangga sendiri dan masyarakat sendiri. Nomor 2, tulislah dalil Al-Quran, baik Al-Quran maupun hadis, tentang adab bertetangga beserta artinya. 3, sebutkan 7 sikap hidup bertetangga. Itu tulis di buku, kemudian setelah selesai diberi nama, diberi kelas, diberi nomor urut absen, kemudian difoto, dikirim ke WA Pak Ari. Hanya itu anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.